Sekarang nyari daun sirih dulu ini teman-teman. Saya mau cek dengan mikroskop nanti reaksinya seperti apa ya saat bertemu bakteri. Banyak daun sirihnya ya. Saya ambil beberapa helai ini ya guys ya. Nah, ini daun sirih yang saya petik tadi ya guys. Saya ngambil 4 lembar aja nih. Ini nanti akan saya potong-potong dulu. Saya potong-potong, saya masukkan ke tempat sampel ini ya guys. Kecil-kecil aja, jangan gede-gede. Nanti setelah dipotong kita seduh ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nanti akan kita seduh ini ya. Nah, ini daun sirihnya sudah saya seduh dengan air panas ya. Baunya kuat banget ini ya. Kita tutup dulu, kita tunggu sampai dingin ini ya teman-teman. Nah, ini sudah dingin ini. Siap kita cek dengan mikroskop ini ya teman-teman. Seperti apa penampakannya ketika dilihat dengan mikroskop ya. Saya ambil sedikit aja nih ya. Kita aduk-aduk dulu. Wah, 1 tetes saja ini. Iya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman nanti ya. Selamat menonton dan jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Halo guys, sekarang Pak Embendil mencoba bereksperimen dengan mengamati reaksi antara daun sirih hijau dan bakteri jahat. Namun sebelum itu, terlebih dahulu kita lihat dengan mikroskop, seperti apa penampakan dari cairan daun sirih yang sudah diseduh ini. Sambil menonton video rekaman pengamatan ini, saya akan sedikit mengulas informasi yang saya rangkum tentang daun sirih dari berbagai sumber. Daun sirih atau dengan nama ilmiahnya Piper Beetle, adalah daun tanaman merambat yang berasal dari Asia Tenggara. Daun sirih telah digunakan dalam berbagai hal yaitu untuk tujuan pengobatan, ritual, dan konsumsi. Beberapa penggunaan daun sirih antara lain adalah untuk pengobatan tradisional, diantaranya digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti sakit tenggorokan, batuk, dan masalah pencernaan. Kemudian daun sirih juga dipakai untuk menjaga kesehatan mulut. Daun sirih memiliki sifat antibakteri dan antiinflamasi yang dapat membantu menjaga kesehatan mulut dan mengurangi bau mulut. Kalau zaman dahulu, para orang tua terutama nenek-nenek suka nginang, nah, salah satu bahan yang dipakai untuk nginang adalah daun sirih. Kemudian daun sirih juga dikonsumsi. Daun sirih sering digunakan sebagai bahan dalam masakan tradisional, seperti dalam pembuatan jamu atau sebagai pelengkap makanan. Dan yang terakhir adalah untuk ritual adat dan budaya. Daun sirih memiliki makna simbolis dalam beberapa budaya dan digunakan dalam upacara adat dan ritual. Daun sirih juga memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi, dan antioksidan yang membuatnya berpotensi sebagai bahan pengobatan alami. Karena kemampuannya melawan bakteri inilah, kita akan melihat seperti apa reaksinya terhadap bakteri. Simak terus video ini guys. Nah, sekarang akan kita lihat bakteri kotoran tikus ini ya guys, agar kita bisa lihat perbedaannya saat sebelum terkena cairan sirih dan sesudah terkena cairan daun sirih ya. Ini saya ambil setetes dulu ini. Saya langsung ke pembesaran 400 kali nih ya guys. Simak terus pokoknya video ini ya guys ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua pokoknya. Dan seperti inilah penampakan bakteri jahat yang ada pada kotoran tikus. Coba perhatikan baik-baik guys. Pergerakan bakterinya sangat aktif. Jumlah bakterinya juga luar biasa banyak. Di video sebelumnya, telah sedikit saya ulas tentang bakteri kotoran tikus dan apa saja bahayanya bagi kesehatan kita. Tentunya bakteri-bakteri tersebut bisa menyebabkan infeksi ketika terjadi luka, atau bahkan saat tidak sengaja tertelan dan masuk ke tubuh kita, mungkin saat kita makan, minum, atau ketika tanpa sadar mengorek-ngorek hidung ataupun telinga, saat tangan kita kotor. Nah, sekarang waktunya kita tetesi dengan air daun sirih ya guys. Sedikit aja ini ya, 1 tetes saja ini. Kita teteskan di sini dan
Selamat menyaksikan reaksinya ya guys. Mari kita hitung mundur. 1, 2, 3, 4, dan terjadilah gelombang tsunami air daun sirih. Kita tunggu sampai gelombang air daun sirih ini sedikit mereda. Terlihat beberapa material mikroskopis hanyut dalam gelombang ini. Lihat baik-baik guys. Terlihat banyak sekali jasad bakteri yang juga hanyut dalam gelombang ini. Bakteri yang awalnya bergerak sangat aktif, seakan-akan pingsan saat terkena air daun sirih. Sambil melihat reaksi yang terjadi saat ini, saya akan sedikit mengulas tentang kandungan dalam daun sirih. Seperti yang telah diulas tadi di awal video, daun sirih memiliki sifat antibakteri, antiinflamasi dan juga sebagai antioksidan. Dari sumber yang saya dapatkan, daun sirih mengandung beberapa senyawa yang memiliki sifat antibakteri, antara lain senyawa eugenol, senyawa fenolik yang memiliki aktivitas antibakteri dan antiinflamasi. Senyawa ini paling berperan untuk mencegah infeksi dan peradangan luka. Selanjutnya adalah senyawa cafibetol, senyawa yang memiliki sifat antibakteri dan antifungi. Senyawa eugenol dan cafibetol inilah yang memberikan bau khas pada daun sirih. Bagi wanita dewasa, senyawa cafibetol lah yang paling berperan untuk menjaga area kewanitaan dari penyakit keputihan yang disebabkan oleh jamur. Kemudian ada senyawa alkaloid. Beberapa alkaloid yang terkandung dalam daun sirih memiliki aktivitas antibakteri. Dan yang terakhir adalah senyawa flavonoid. Senyawa flavonoid yang terkandung dalam daun sirih memiliki sifat antioksidan dan antibakteri. Senyawa-senyawa tadi bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri, merusak membran sel bakteri, atau menghambat produksi enzim yang diperlukan oleh bakteri untuk berkembang. Selanjutnya mari kita lanjutkan pengamatan ini ke zoom 1000 kali untuk melihat lebih jelas. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe, kemudian share video ini agar orang lain juga jadi makin paham dengan manfaat daun sirih. Dan seperti inilah penampakan bakteri yang telah terkena cairan daun sirih saat di zoom 1000 kali. Masih ada sedikit pergerakan, namun ini entah disebabkan oleh bakterinya yang masih setengah sadar, atau karena pergerakan dari kaca objektif yang terkena sentuhan. Yang jelas, kesimpulan kali ini adalah, daun sirih terbukti manjur dan mantap untuk melawan dan menghambat pertumbuhan bakteri. Oke guys, kita cukupkan video eksperimen antara daun sirih saat bertemu dengan bakteri jahat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Share video ini agar orang lain ikut paham dengan eksperimen ini. Terima kasih sudah menonton, salam sehat selalu untuk Anda sekeluarga. Amin.